Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas B kelompok 5 akan mempresentasikan hasil final mini game kami, yaitu mengenai game Tic-Tac-Toe. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizko Arsyad dengan NRP 502624113. Perkenalkan saya Amanul Akbar, NRP 5026241128. Perkenalkan, saya Anggraita Prabawati, NRP 5026241103. Oke, baik. Tanpa berlama-lama, sebelum kita masuk ke penjelasan lebih lengkap, maka kami akan menampilkan terlebih dahulu apa yang sudah kami kerjakan, yaitu bentuk dari demo dalam game. Oke, di sini kita akan play dari Tic-Tac-Toe main. Jadi kita sudah ada kemudian dan kami berikan juga sampai berikan juga tombol untuk mute atau unmute dari soundnya, dan juga ada suara dari klik dari tombol. Sekarang saatnya mulai. Kita bisa memilih mode permainan antara kita akan menggunakan player versus player, ataupun dengan AI yang sudah kita tanam di game ini, itu player versus komputer. Mungkin di sini saya akan mencoba dengan player versus komputer. Jadi kita menginput nama kita, misal dengan nama saya. Kita sekarang lihat ada yang mau start, menu utama dan pulang, dan juga di game tampilan game kami juga sudah ada timer dalam waktu untuk permainannya. Seperti itu. Baik, mungkin cukup ya dari demo. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi? Cukup, baik. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu codingan yang sudah kita buat. Pertama ada kelas game main. Jadi ini yang kita jelaskan langsung ke apa saja yang sudah kita modifikasi dan sudah kita kerjakan. Jadi game main ini merupakan salah satu otak dari codingan yang kita buat untuk membangun game ini. Mungkin dari import statement dulu ada java.awt, kemudian java.awt event, dan java x.swing. Di sini kita mengimport kelas-kelas dari Java ini yang digunakan untuk GUI seperti jpanel. Nantinya kita juga menggunakan jpanel, JLabel, color, font, timer, dan event handling. Nah, baik, kemudian untuk di bawahnya kita akan mendeklar kelasnya, yaitu kita menggunakan public class gmain extends jpanel. Di sini adalah kelas utama panel permainan yang berluas jpanelnya, sehingga nanti dapat ditampilkan di window di UI dari gamenya yang tadi sudah kita lakukan di demo seperti itu. Baik, kemudian ada private static final long serial version UID 1L, yaitu ini untuk keperluan serialisasi. Jadi seperti dibagi per kategori dari jpanelnya ini. Ini biar selalu kompatibel saat menyimpan data, yaitu seperti objek yang kita masukkan nantinya. Baik, kemudian di sini kita juga sudah declare ya public static finalnya, ada string title itu untuk menampilkan Tic-Tac-Toe, kemudian final color, ini juga untuk backgroundnya sampai ke line 12 ini seperti font statusnya. Di sini juga kita menyimpan nilai untuk judul, kemudian ada background, warna latar belakang, terus habis itu ada warna teks statusnya seperti yang seri atau menang dan lain sebagainya, kemudian ada font statusnya juga disimpan di public static final string ini. Oke, kemudian kita masuk lagi ke variabelnya, itu ada private board itu objek buat papan permainannya, kemudian di bawahnya ada current state, itu untuk status permainannya saat ini apakah sedang main atau tidak, kemudian ada current player, itu status pemainnya apakah ini X atau O, kemudian ada status bar, dia menampilkan giliran apakah saat ini X duluan yang bermain atau O, kemudian ada timer, yaitu waktu yang ada di bawah tadi saat demo itu, kemudian ada game mode, yaitu apakah saatnya ini bermain dengan AI ataupun bermain dengan player, kemudian ada turn timer, itu untuk menyalakan waktunya, kemudian time left, itu adalah waktu yang sedang berjalan. Yang kita settingnya di sini adalah 10 detik, kemudian nama pemain X yang kita masukkan inputnya juga tadi seperti yang sudah saya contohkan, kemudian nama pemain O ini ketika kita bermain dengan mode player versus player. Baik, terus habis itu ada jpanel parent, yaitu ini panel induk yang untuk berpindah dari panel ke panel, misalnya dari welcome panel menuju game mode selection, kemudian ada card layout, yaitu layout yang itu untuk mengganti panel dengan card layoutnya seperti itu. Baik, kemudian ada constructor baru yaitu public game main, ada game mode, string name X, dan string name O. Di sini kita akan mendeklar lagi permainan berdasarkan ada modenya, kemudian namanya yaitu nama pemain yang tingkah sebagai X dan tingkah sebagai O. Kemudian ada mouse click listener yang itu kita berikan efek sound ya, sound efeknya sesuai dengan soundnya tadi, nantinya akan kita masukkan ke kelas barunya. Kemudian di bawahnya juga ada integer mouse X, integer mouse Y, Y, integer row, mouse Y per cell size, itu ukuran dari selnya. Untuk mouse X dan mouse Y ini, dia untuk menghitung kira-kira jumlah kliknya berapa dalam sel yang ada. Oke, kemudian ada if statement di bawah.
Jadi sebentar. Ini menjelaskan bahwa kalau misalnya selnya nanti kosong, yaitu if row tidak lebih dari sama dengan 0 dan row kurang dari jumlah bot row-nya, dan kolom itu tidak lebih dari atau sama dengan 0, dan kolom itu kurang dari jumlah kolom pada papannya itu, dia akan, jika sel itu kosong dan bukan giliran AI, maka dia akan melakukan langkah, kemudian akan memainkan suara. Habis itu juga dari pertanyaan if ini dia akan memeriksa kondisi apakah ini ditentukan siapa yang menang dan kalah, ataupun ini harus berganti giliran. Jika misalnya memang itu giliran pemain, maka akan pemain yang bermain, ataupun jika misalnya itu AI yang bermain, maka harus AI yang bermain. Makanya if is AI turn schedule, AI move itu memerintahkan untuk AI-nya berjalan seperti itu. Baik, di sini juga kita mendeklar ada status bar, ada set font status. Dia menginisiasi sebagai status dari labelnya ataupun timer dari giliran waktu bermain. Seperti itu. Jadi di sini memang dia dari line 65 hingga 76 ini dia menjelaskan tentang bagaimana tampilan status yang menunjukkan timer dari pemain itu bermain. Oke, dan mungkin di sini ada J button, restart button. Ini adalah salah satu tombol cara kita untuk menambahkan tombol restart yang ada di demo tadi, yang di bawah di kanan itu. Dan kemudian dia juga mengeset layoutnya seperti apa, seperti itu. Oke, mungkin saatnya bergantian. Oke, ya kita lanjutkan ke panel status dan layoutnya, yaitu di panel, yaitu panelnya itu status panel sama dengan new panel, new border layout, yaitu mengatur tata letak bawah yang berisi status, timer, dan juga tombol restart. Lanjut ke instalasi setupnya itu ada di init game, yaitu membuat papan baru, lalu new game, membuat ulang semua nilai permainan, lalu ada setup timer untuk menginstalasi time giliran. Lanjut yaitu ada set parent and layoutnya. Nah, di sini fungsinya itu menyimpan referensi ke card layout dan parent untuk mengubah panel, lalu kembali ke menu utama, misalnya gitu. Lalu kemudian ada setup timer. Di setup timer itu berjalan berjalan 1 detik. Jika waktunya habis maka 10 detik. Jika waktunya habis maka giliran berpindah ke AI atau jika menggunakan mode permainan dengan player lain maka waktunya gilirannya akan dipindahkan ke player selanjutnya. Lanjut ke ada AI check, yaitu mengecek apakah giliran komputer AI. Lalu kemudian ada schedule align move atau jadwal AI-nya itu memberikan 500 milisecond untuk AI melakukan langkah agar terasa lebih natural. Lalu AI bermain seperti permainan seperti manusia. Kemudian ada check and handle end, yaitu akhir game, itu mengecek apakah game berakhir seri atau menang. Jika iya maka akan end game. Lalu ada di private, Oke, ini ada private void endgame, di mana itu menampilkan dialog dengan 3 pilihan saat game berakhir, atau bisa memilih ulang ke menu utama atau langsung keluar. Kemudian reset time. Nah, di reset time ya seperti namanya, yaitu mengatur ulang time giliran selama 10 detik. Oke. Nah, selanjutnya ini ada init game di mana ini mengatur ulang papan atau boardnya. Nah, selanjutnya ini ada new game di mana akan melakukan game tersebut kembali. Nah, di sini juga menjadikan current playernya sebagai cross dan sini state-nya akan mulai menjadi playing. Nah, itu lanjut dengan menginput nama pemain kembali. Nah, selanjutnya ini ada jika berada di game mode di mana human versus AI, dia akan membuat si AI player itu kembali supaya ada AI yang bermain. Gitu juga pas di new game timernya yang tadi akan di reset kembali. Nah, selanjutnya ada input nama pemain. Ini nanti itu digunakan untuk input pas yang di awal tadi dan nanti akan muncul di bawah sebagai apa yang diinput oleh pemain tersebut. Dan jika AI itu nanti akan menggunakan komputer sebagai namanya. Nah, selanjutnya ada di paint komponen. Bentar. Nah, selanjutnya ada di metode paint komponen. Nah, metode ini berguna untuk menggambar papan dan status giliran yang ada pada layar. Jadi nanti di sini tulisannya adalah nama pemain yang telah diinput,
turn, jadi misal di inputnya adalah A, jadi nanti A turn sama dengan ulang-ulang. Nah, selanjutnya adalah pin komponen. Nah, jadi di sini untuk menggambar papan dan status giliran di layar. Nah, jadi misal kalau yang pemain A nanti adalah tulisannya pemain yang diinput sebagai A, terus nanti A turn. Nah, terus kalau yang bermain adalah pemain sebagai O, berarti nanti nama dari pemain O ini dan turn-nya. Oke, baik. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan codingan tambahan yang kita lakukan, yaitu kita membuat kelas baru tic-tac-toe panel, karena kita juga membuat nantinya welcome panel. Nah, tic-tac-toe panel ini berfungsi untuk sebagai sarana kita untuk memulai gamenya, dan tic-tac-toe panel ini nantinya akan mengambil data secara garis besar dari welcome panel. Jadi tic-tac-toe main ini seperti yang bisa kita lihat ya, jadi ada title kelompok B5 ini adalah salah satu bagian dari welcome panelnya juga. Nah, karena di welcome panel nanti ada beberapa keterangan yang ada di tic-tac-toe main ini. Nah, sekarang kita mungkin akan lanjut langsung ke welcome panelnya. Jadi tujuan dari welcome panel ini adalah kita akan membuat sebagai home screen ya, layar pembuka starter screen-nya yang berisikan judul, kemudian ada tombol-tombol seperti yang tadi, ada mulai, ada keluar, kemudian ada bantuan, ada help, dan ada mute dan unmute dari dari kita untuk apakah bisa menyalakan atau mematikan gamenya itu. Nah, kemudian di sini ada beberapa variable field, di atasnya ada bukan, ya, seperti ada. Oke, jadi kita pertama mengimport dulu ya, ada flow layout, font, image, file. Ini tujuannya untuk agar dapat membaca gitu. Apakah nantinya kita bisa membaca gambarnya, membaca file yang kita berikan, kemudian J button untuk tombol, J label, J panel untuk membuat panelnya, kemudian ada border, itu kotak pinggiran dari sebuah aplikasi yang kita buat, kemudian audio system, audio input, dan lain sebagainya. Mungkin kita masuk ke variabel aja. Ada private card layout, J panel parent, clip, J label background label, boolean is muted sama dengan false, J button mute button, image icon mute icon. Ini image icon, unmute icon ini untuk menampilkan, untuk menyimpan ya, icon atau gambar yang kita sisipkan sebagai tombol mute dan unmute. Kemudian ada boolean is mute ini sama dengan flag untuk mematikan atau menyalakan suara. Kemudian layout dan parent ini untuk navigasi antar panel atau card layout yang sudah kita sebut tadi. Clip itu untuk menyimpan dan memainkan suara background sound-nya, yang back sound-nya yang sudah kita atur sedemikian rupa di dalam codingan ini. Oke, lanjut. Mungkin kita langsung ke constructor public welcome panel yang isinya ada card layout, layout, J panel, parent. Nah, di sini komponen utamanya itu kita tambahkan ke background labelnya yang berfungsi sebagai visual, sebagai pengirim visualnya. Kemudian ada inisialisasi komponen, itu kita mendeklar komponennya yang membuat background dalam bentuk GIF, icon suara dan tombol-tombol, dan juga seperti mungkin kita bisa jelaskan sedikit ya, kayak di sini ada this layout and image icon background GIF, new image icon, image tetris.gif ini kita mengambil file gambar dengan kita membuat package baru yang bisa kita lihat, yaitu ada package image. Nah, di situ kita menyimpan kita mendeklarkan di sini itu sesuai dengan nama gambar yang kita inginkan dan sesuai dengan nama yang ada di package-nya, yaitu saya menggunakan tetris.gif, dan .gif ini adalah salah satu jenis filenya seperti itu. Oke, lanjut. Mungkin di sini juga kita mengatur apakah tulisannya ini mau dibuat center atau tombol-tombol yang mau dibuat center di tengah atau tidak. Nah, kemudian lanjut ada add notify. If super add notify ini, public void add notify ini yang kita juga lakukan secara override, dia akan dipanggil otomatis ketika panel ini ditampilkan. Jadi dia akan selalu mutar background jika tidak di mute gitu. Kemudian ada public void load icons ini, dia akan menampilkan gambar-gambar yang sudah kita masukkan tadi. Seperti di sini kan load icons kita menggunakan mute icon dan unmute icon. Di sini tujuannya adalah kita membuat tombol dan gambar dari tombol itu sesuai dengan image yang kita masukkan, yaitu kita menyimpannya di package image dan menamakannya sebagai unmute.png ataupun mute.png. Kemudian ada create title label, private J label, create title label. Di sini kita membuat di welcome page-nya kita menulis suara panggilan selamat datangnya, yaitu dengan judul gamenya yaitu tic-tac-toe, dan kita menggunakan found go distort dengan style 1 dan size-nya 24. Kemudian kita set juga title set border, kita set bordernya tulisannya mau di setting dari ukurannya dari atas tuh jaraknya berapa, dari kiri jaraknya berapa, dari bawah jaraknya berapa, serta dari kanan tuh jaraknya berapa dalam satu panel yang sudah kita buat. Oke, kemudian ada private J panel, create top right panel. Di sini kita karena kita kan ini ya, di bagian atas welcome panelnya itu kita ada dua tombol, itu ada tombol petunjuk yang berisikan help button yang isinya adalah petunjuk permainan, serta mute dan unmute yang tadi sudah kita masukkan. Seperti itu. Nah, di sini juga kita setting bagaimana pewarnaannya, kemudian this mute button set focus page false-nya, kemudian kita set bordernya atau batasannya, pinggirannya itu mau dibuat sedemikian rupa itu seperti apa. Kemudian ini adalah logika mute dan unmute-nya. Jadi if this is mute, this stop sound, this mute button, set icon, this unmute icon. Jadi dia akan bergantian. Ketika misalnya mute, dia ketika diklik tombolnya akan berubah menjadi unmute seperti itu. Jadi ini memudahkan juga kepada kita para user pengguna UI-nya agar kita tidak salah apakah kita mau mute atau
unmute dari tombol yang sudah kita buat. Oke, di sini juga right panel add this mute button north karena kita posisinya ada di atas dan right panelnya itu kita diletakkan di kanan atas atau pojok dari UI yang kita buat. Kemudian ada private G button, create help button. Di sini kita membuat help button ya, yang tadi yang berisikan petunjuk itu. Kita pertama menginput image-nya terlebih dahulu. Kita ambil dari package image lagi dengan nama yang sudah kita sesuaikan, itu petunjuk.png. Dan di sini kita juga memberikan sound effect, yaitu ada sound effect click-nya, dan kita mengatur bordernya kembali, kemudian kita mengatur pewarnaannya kembali, kita set apakah kita mau tombol ini besar atau kecil, seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian ada create button panel. Di sini kita akan membuat dua tombol ya, itu start dan exit, itu mulai dan keluar. Untuk nantinya start ini akan berpindah ke seksi selanjutnya, yaitu mode selection panel. Seperti itu. Jadi kita pertama mendeklar dulu tombolnya apa saja tulisannya, mau mungkin dari yang mulai dulu, kemudian kita menentukan fontnya, kemudian style dan sizingnya, kemudian kita menggunakan warna sesuai kodenya, dan di sini kita menggunakan warnanya putih ya. Kemudian berlanjut lagi ke exit button ya. Jadi di sini adalah tombol keluar, yang exit, yang mana ketika kita mengklik tombol exit ini akan langsung keluar dari aplikasi yang sudah kita buat. Seperti itu. Di sini juga kita atur fontnya, kemudian kita atur tulisannya seperti apa, dan fungsinya. Jadi di sini sebenarnya di welcome panel ini kita seperti memodifikasi tampilan visualnya, baik dari tombol start maupun tombol exitnya. Kemudian di sini akhirnya kita menambahkan add start button ke bagian depan dari UI-nya, kemudian exit button dan create rigid area dengan dimensi yang sudah kita atur. Oke, kemudian ada private void play welcome sound. Di sini dia akan memutar file audio atau welcome-nya, WAV. Jadi kita membuat file bernama welcome.wav dan kita simpan di package audio yang sudah kita buat. Jika misalnya sound ini kita setting off right, jadi selama di start panel, di welcome panel ini, musik akan terus menyala jika tidak kita mute. Makanya kita di sini menggunakan looping, sehingga musiknya ini akan diputar secara terus-menerus. Nah, ini juga file suara, apakah jika misalnya file suara ini salah atau tidak ditemukan, sistem akan mengeprint seperti ini dalam UI-nya, ataupun gagal memutar suara welcome. Kemudian the stop sound ini adalah saat menghentikan dan menutup suara latar jika sedang berjalan, apakah kita menutup aplikasi atau kita langsung meng-mute dari soundnya. Oke, kemudian play click sound, ini adalah tombol yang mute dan unmute-nya. Jika if-nya ini, jika misalnya kita mengklik dari unmute-nya itu, maka sound ini akan tidak terputar. Kemudian juga kita di sini menginput audio click WAV ini berfungsi untuk ketika kita mengklik tombol yang ada di welcome panel, maka akan terdengar dengan suara klik yang sudah kita masukkan, yaitu kita masukkan audio click.wav di package audio, seperti itu. Dan ini sama seperti bawahnya, ketika misalnya filenya salah, maka sistem akan nge-print file ini tidak ditemukan. Oke. Oke, kita melanjutkan ke mode selection panel. Yang pertama, jadi di model ini tuh akan menampilkan di halaman pilihan mode bermain, yaitu PvP atau PvC, yaitu player versus player atau player versus komputer atau AI. Oke, yang pertama di sini ada import Java Swing, itu mengimpor semua komponen seperti JPanel, JButton, dan JLabel, dan lain-lain. Lalu ada import Java AWT, itu mengimpor kelas untuk pengaturan layout dan elemen grafis, seperti border layout, grid layout, dan color-nya juga. Lalu selanjutnya bisa dilihat di sini. Lanjut ke public class mode selection panel, di mana itu adalah kelas custom yang mewarisi JPanel, digunakan sebagai tampilan panel pilihan mode. Lalu ada background label, yaitu menyimpan gambar latar sebagai JPanel berisi image icon yang kita udah import juga. Lalu selanjutnya itu adalah public model selection panel, card layout, lalu JPanel parent, yaitu konstruktor menerima dari card layout dan JPanel parent, digunakan untuk navigasi antar panel di aplikasi. Selanjutnya itu ada set layout, yaitu mengatur layout utama panel ini menjadi dari border layout, memungkinkan pembagian ke sebelumnya. Lanjut ada background GIF. Kita menggunakan format GIF, yaitu image Tetris GIF, itu untuk membuat gambar latar dari halaman tersebut, dan background label menjadi label untuk menampung gambar latarnya, dan mengatur layout ke border layout agar bisa ditampung dengan komponen lainnya. Lanjut ada judul atas, yaitu JLabel port, new label, pilih mode. Di situ kita juga mengatur
dari font menggunakan apa, lalu fontnya di bold dan size-nya berapa, dan juga color dari penulisan itu juga, dan juga border latar penulisan itu juga. Lalu ada selanjutnya ada tombol pilihan mode yang dimana di situ ada jabatan human versus human atau player versus player atau kita sebut PvP. Di situ kita juga menampilkan player versus player dan juga untuk begitu pula juga dengan yang AI atau melawan komputer. Kita juga men-setting ya dari font menggunakan apa, size-nya berapa, dan juga latar dari penulisan button versus buttonnya itu. Selanjutnya yaitu ada di tombol PvP atau player versus player. Jadi ketika eh, mengeklik itu, maka membuat panel permainan baru untuk mode player versus player dan menambahkan ke parent untuk menampilkan panel permainan. Lalu lanjut ke tombol PVC yaitu player versus komputer. Eh, ini seperti PVP sebelumnya, yaitu jika mengeklik button PCP itu modenya akan ke mode player versus komputer. Konsepnya mirip, cuman ini melawan komputer. Oke, selanjutnya ke tombol panel, yaitu button panel itu menampung dua tombol dalam grid 2 baris 1 kolom dengan jarak antar tombol itu vertikalnya 25 pixel. Nah, dan setnya itu membuat panel transparan agar latar terlihat. Lanjut ke panel tengah, itu membungkus button panel dalam panel lain atau di center panelnya untuk kontrol layout tambahan. Oke, selanjutnya itu ada menambahkan komponen ke background. Ya, ini cuma menambahkan judul di bagian atas dan tombol kiri kanan dalam background levelnya. Terus ini ada menambahkan panel utamanya juga, yaitu add background level border layout center. Itu menambahkan background beserta komponen di panel utama. Selanjutnya itu ada private void play click sound, yaitu sama seperti di welcome panel, yaitu fungsinya itu digunakan untuk memainkan efek suara ketika mengeklik tombol buttonnya. Dan juga kalau misalnya jika file tidak ditemukan atau gagal diputar, itu akan ditampilkan pesan error di konsolnya. Oke. Selanjutnya dalam membuat implementasi AI di Tic-Tac-Toe ini, kita membuat dua kelas baru yaitu AI Player dan AI Player Table Lookup. Nah, di sini saya jelaskan AI Player terlebih dahulu. Nah, di sini kita mendefinisikan kelas abstrak yaitu AI Player. Jadi abstrak ini maksudnya dia tidak bisa diinisiasi langsung dan cuma bisa diwarisi oleh subclass. Nah, di sini kita masuk ke protected in rows, ini maksudnya mendeklarasikan atribut rows menginisialisasinya dengan jumlah baris yang ada di board itu. Nah, ini akses protected itu maksudnya hanya bisa diakses oleh subclass. Begitu juga dengan si calls ini atau yang merupakan kolomnya. Nah, selanjutnya juga ada cells, di mana ini menggunakan matriks 2 dimensi yang merepresentasikan koordinat dari papan permainan. Nah, selanjutnya ada protected seed, my seed, yaitu merepresentasikan jenis seed milik AI, tergantung gilirannya. Nah, dan juga menyimpan offseed, yaitu milik lawan dari AI. Nah, selanjutnya ada public AI player, constructor AI player, board yang menerima object board, isi dari sel yang diambil dari papan tersebut. Nah, selanjutnya ada public void set seed, ini menyetel seed milik AI. Jadi jika seednya ada cross, maka offseednya otomatis akan diset sebagai 0. Terus ada abstract in move yang harus diimplementasikan oleh subclass. Jadi metode ini akan menghasilkan langkah AI dalam bentuk array 2 elemen, yaitu baris dan kolomnya. Nah, lanjut kita masuk ke kelas AI Player Table Lookup. Nah, jadi ini berfungsi sebagai strategi bergeraknya AI tersebut. Nah, jadi di sini ada dari preferred moves. Ini ada 1.1 ini maksudnya berada di koordinat tengah. Terus ada 00, 02, 20, dan 22 yang merupakan koordinat dari sudut. Terus ada 01, 10, 12, 21 yang merupakan koordinat dari tengah-tengah di setiap sisinya. Jadi ini maksudnya AI dalam bergeraknya akan memprioritaskan koordinat tengah, terus sudut-sudutnya baru sisi-sisi tengah tersebut. Nah, lanjut ada constructor public AI player table lookup.
Di sini menerima board dan melemparkan konstruktor AI player lewat superboard. Nah, kemudian ini ada public in move, yaitu implementasi dari method move yang mengembalikan langkah AI dalam bentuk array, yaitu baris kolom. Nah, di sini akan dicek di mana di setiap preferred move-nya, di mana jika apakah sel pada posisi tersebut masih kosong, maka posisi tersebut akan dapat digunakan oleh AI. Nah, jika semua posisi sudah terisi, maka tidak ada langkah yang bisa diambil lagi oleh AI. Nah, sekian dari implementasi AI di TikTok ini. Sampai sekarang sebelumnya cukup banyak. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai mini project yang telah kami selesaikan mengenai game Tic-Tac-Toe ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan tentunya setelah dari mini project ini kami juga tidak akan terus untuk berhenti mengembangkan apa yang sudah kami lakukan di project Tic-Tac-Toe ini. Mungkin dari saya cukup, saya Rizko Arsyad pamit undur diri. Selamat. Saya Gradita Prabawati, saya pamit undur diri. Baik, kami bertiga pamit undur diri dan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.